Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wanda Ayu Wandira, NIM A210180139 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Yang pertama, pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu kondisi ketika kebutuhan manusia sangat tidak terbatas, sementara sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas jumlahnya. Atau juga dapat diartikan sebagai kondisi di mana jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan. Untuk mengatasi kelangkaan tersebut, manusia melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Upaya-upaya tersebut antara lain memproduksi barang dan jasa guna menambah kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia. Apakah kalian tahu apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan jumlah barang dan jasa bersifat langka? Faktor yang menyebabkan jumlah barang dan jasa bersifat langka yang pertama adalah kelangkaan sumber daya atau faktor produksi. Kelangkaan sumber daya bisa mengakibatkan kelangkaan barang dan jasa. Yang kedua, ada keserakahan manusia. Sifat manusia yang serakah bisa mengakibatkan kelangkaan barang dan jasa. Contoh, penebangan hutan secara liar dan tidak terkontrol pada akhirnya dapat memusnahkan hutan itu sendiri. Padahal fungsi hutan sebagai faktor produksi alam yang bisa menghasilkan barang seperti kertas, kayu lapis, mebel, pensil, dan lain-lain. Hutan juga menghasilkan jasa, seperti sebagai tempat rekreasi, tempat penelitian, tempat perlindungan satwa liar, dan lain-lain. Pemusnahan hutan berarti memusnahkan barang dan jasa. Yang ketiga yaitu pertumbuhan penduduk yang cepat. Pertumbuhan penduduk mengakibatkan pertambahan kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Menurut Thomas Robert Malthus, penduduk bertambah menurut deret ukur, yaitu 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Sedangkan makanan bertambah menurut deret hitung, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Akibatnya, jumlah barang dan jasa, termasuk makanan, tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Yang keempat yaitu bencana alam. Barang dan jasa pada suatu saat akan hilang atau rusak bila terkena bencana alam. Berhektar-hektar padi bisa rusak terkena bencana banjir. Puluhan ribu rumah, gedung, kantor, sekolah yang menyediakan barang dan jasa bisa hancur seketika terkena gempa bumi. Ini berarti bencana alam menyebabkan barang dan jasa bersifat langka. Dan yang terakhir, adanya lambatnya perkembangan teknologi tertentu. Seandainya ada alat atau teknologi yang bisa membuat panen padi setiap 1 bulan sekali, maka bahaya kekurangan beras bisa dihindarkan. Ini adalah contoh bahwa lambatnya perkembangan teknologi, khususnya pertanian, bisa menyebabkan kelangkaan barang dan jasa.
Bagaimana cara untuk mengatasi kelangkaan? Yang pertama, menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, memelihara sekaligus melestarikan sumber daya alam dengan kontrol yang baik. Yang ketiga, menciptakan alat pemuas baru berupa barang pengganti atau barang substitusi. Yang keempat, meningkatkan pengelolaan dari berbagai macam sumber daya alam sehingga akan lebih bermanfaat untuk kehidupan manusia. Penyebab timbulnya suatu pilihan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap masyarakat dapat berbeda dalam hal siapa yang menentukan pilihan dan bagaimana pilihan tersebut ditentukan. Hal ini akan bergantung pada sistem perekonomian yang dianut oleh suatu masyarakat. Walaupun demikian, kebutuhan untuk memilih berlaku umum untuk semua masyarakat. Jika kelangkaan mengharuskan adanya kebutuhan memilih dan mendahulukan mana yang dianggap lebih penting dan mendesak atau disebut dengan skala prioritas, pilihan secara tidak langsung menandakan adanya biaya. Artinya, keputusan untuk memproduksi sesuatu lebih banyak memerlukan keputusan untuk memproduksi sesuatu yang lain lebih sedikit. Lebih sedikitnya memproduksi sesuatu yang lain dianggap sebagai biaya memproduksi sesuatu lebih banyak. Dengan demikian, muncullah apa yang dinamakan biaya oportunitas. Pengertian biaya peluang dan skala prioritas. Biaya peluang sering disebut dengan biaya oportunitas. Biaya oportunitas adalah biaya yang dikorbankan untuk menggunakan sumber daya bagi tujuan tertentu, yang diukur dengan manfaat yang dilepasnya karena tidak digunakan untuk tujuan lain. Dengan kata lain, diukur dengan satuan barang lain yang seharusnya bisa diperoleh. Berdasarkan konsep biaya oportunitas tersebut, bahwa dalam menentukan pilihan, banyak sekali kelangkaan memaksa seseorang untuk mengorbankan aktivitas alternatifnya. Hal tersebut menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Contohnya, Paula adalah lulusan sarjana ekonomi. Di samping sarjana ekonomi, Paula juga ahli pemrograman komputer. Sebagai ahli pemrograman komputer, Paula telah digaji sebesar 2 juta per bulannya. Namun, naluri kewanitaan, Paula memutuskan untuk menjadi dosen di suatu perguruan tinggi negeri. Dengan keputusannya tersebut, Paula telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan sebagai seorang ahli pemrograman komputer. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari bekerja sebagai ahli pemrograman komputer merupakan biaya oportunitas. Selanjutnya ada skala prioritas kebutuhan. Adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan. Dengan menyusun skala prioritas kebutuhan, manusia dapat mengetahui kebutuhan mana yang harus didahulukan dan kebutuhan mana yang dapat ditunda.
Meskipun penyusunan skala prioritas kebutuhan antara orang yang satu dengan yang lain berbeda-beda, tetapi secara garis besar, penyusunan skala prioritas kebutuhan dapat dilakukan berdasarkan intensitas kebutuhan masing-masing orang, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Oke, di sini ada hal-hal yang perlu dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas kebutuhan. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tingkat urgensinya. Dalam menentukan pilihan mana yang harus didahulukan, perlu mempertimbangkan seberapa jauh tingkat kepentingan kebutuhan yang diperlukan tersebut. Yang kedua, ada pertimbangan masa depan. Dalam menghadapi pilihan yang sulit, faktor masa depan perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, adanya kemampuan diri. Kemampuan diri dalam menentukan pilihan perlu mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki, baik kemampuan materi maupun non-materi, sehingga pilihan yang dijatuhkan bisa tepat. Yang terakhir, ada kesempatan yang dimiliki. Apabila suatu kebutuhan hanya dibutuhkan pada saat itu saja, maka kebutuhan tersebut perlu didahulukan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.